Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 27 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-12 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu mendampingi hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 13, ayat 2 dan ayat 5 sampai dengan 18. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya.
Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, dan tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu?
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7, ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kaidah Mutiara Kehidupan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, minggu lalu ramai di media nasional berita tentang sejumlah orang menutup dan menyegel sebuah tempat ibadah umat Gereja Kristen Jawa yang masih aktif di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo. Memang betul, masih ada persoalan perizinan yang belum tuntas. Tetapi penutupan ini membuat umat Kristen Jawa di sekitar kelurahan tersebut tidak bisa melaksanakan ibadahnya. Beruntung dalam waktu singkat, Gibran Raka Buming Raka, sang wali kota yang bukan beragama Kristen, turun tangan. Setelah melakukan pemeriksaan dan berdiskusi dengan warga sekitar, ia segera membuka segel dan melepas spanduk larangan dan membantu pengurus gereja membereskan perizinan supaya umat bisa beribadah secepatnya. Seperti ayahnya, Presiden Joko Widodo, dalam darah Gibran mengalir perjuangan membela toleransi beragama. Perlakuan baik yang diharapkannya dari pihak lain diterapkannya pada siapa saja. Sikap sang wali kota Solo dalam kasus tadi mirip dengan yang diinginkan Yesus dalam bacaan Injil Matius hari ini. Di atas bukit, setelah membahas Taurat Musa secara cerdas, jernih, dan kreatif, Tuhan Yesus menyimpulkan pengajarannya dengan sederhana. Dia tahu tentang kehendak manusia yang paling dasar. Apa yang diinginkan manusia dalam hidupnya? Semua orang ingin diperlakukan dengan baik, adil, penuh hormat, dan kasih. Oleh karena itulah, Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya, berikan yang baik kepada orang lain, karena semua manusia ingin diperlakukan baik
Dan jangan berikan yang tidak baik kepada orang lain, karena semua manusia tidak ingin diperlakukan dengan tidak baik. Sederhana bukan? Tetapi sayangnya, manusia enggan mempraktekkannya. Hal sederhana ini ibarat melewati jalan yang sempit sesak. Sebenarnya banyak persoalan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan cara bercermin pada keinginan diri kita sendiri. Maukah kita diperlakukan secara buruk? Maukah agama kita dilecehkan? Asal-usul kita dihinakan? Hasil karya kita tak dihargai atau dibajak? Nama baik kita dicemarkan oleh hoaks? Tentu saja tidak. Lalu apa yang kita inginkan? Kita senang dengan penghargaan, perlakuan adil, dan kasih sayang. Maka, mari kita lakukan itu kepada sesama. Itulah kaidah mutiara kehidupan. Tampak mudah dimengerti, tapi sulit dilaksanakan. Persis seperti yang disampaikan Yesus. Tetapi, sempitlah pintu itu dan sesaklah jalan menuju kehidupan, serta sedikitlah orang yang menemukannya. Konflik antar manusia tidak pernah ada jika kita masing-masing berada pada landasan yang sama, yaitu ingin memperlakukan orang lain sama seperti yang ingin kita lakukan kepada diri sendiri. Firman sudah menghampiri kita, dan Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Lalu, maukah kita mengakui kaidah itu serta melaksanakannya? Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Dampingi dan ajari kami untuk selalu bisa mengerti kehendak orang lain dan melakukan yang terbaik bagi sesama, serta bimbinglah agar hidup kami selaras dengan kehendak dan sabda-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.